Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai data and process modeling. Untuk nama masing-masing anggota kelompok ada di slide nomor 2. Pertama, ada model logika versus fisika. Jadi model logis ini menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem, terlepas dari bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan secara fisik. Kemudian dalam fase desain sistem, sebuah model fisik itu dibangun yang menggambarkan bagaimana sistem itu akan dibangun. Banyak analis mengikuti pendekatan 4 model, yang berarti mereka mengembangkan model fisik sistem ini, mengembangkan model fisik sistem saat ini, model logis sistem saat ini, model logis sistem baru, dan juga model fisik sistem baru. Manfaat utama pendekatan 4 model ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi sistem saat ini sebelum modifikasi atau perbaikan apapun yang dilakukan. Nah, satu-satunya kelemahan pendekatan 4 model dalam waktu dan biaya tambah adalah satu-satunya kelemahan pendekatan 4 model adalah waktu dan juga biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menggambarkan model logis dan fisik dari sistem yang berbeda. Sebagian besar proyek memiliki jadwal yang sangat padat, sehingga mungkin tidak menyediakan waktu untuk membuat model sistem yang ada. Selanjutnya ada diagram alir data. Diagram alir data atau DFD ini menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data masukan menjadi informasi yang bermanfaat. DFD ini menunjukkan bagaimana data bergerak melalui suatu sistem informasi tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesannya. Serangkaian DFD menyediakan model logis yang menunjukkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem melakukannya. Perbedaan ini penting karena berfokus pada isu-isu implementasi pada tahap ini akan membatasi pencarian desain sistem yang paling efektif. Menggambar DFD tingkat rendah. Rangkaian DFD tingkat rendah ini didasarkan pada sistem urutan. Untuk membuat diagram tingkat rendah, teknik perataan dan penyeimbangan harus digunakan. Perataan adalah proses menggambar serangkaian diagram yang semakin detail hingga semua primitif fungsional teridentifikasi. Penyeimbangan menjaga konsistensi agar DVD dengan memastikan alur data, memasukkan dan keluaran selaras. Penyeimbangan dan pemerataan dijelaskan lebih detail dari bagian-bagian berikut. Selanjutnya ada kamus data. Kamus data atau repositori data adalah gudang informasi pusat tentang data sistem. Analis menggunakan kamus data untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengatur fakta-fakta spesifik tentang sistem, termasuk isi aliran data dan penyimpanan data, entitas, dan proses. Kamus data juga mendefinisikan dan mendeskripsikan semua elemen data dan kombinasi elemen data yang bermakna. Yang pertama ada mendokumentasi elemen data. Setiap elemen data dalam kamus data harus didokumentasikan. Beberapa analisis lebih suka mencatat dalam formulir daring atau manual. Yang lain lebih suka memasukkan informasi langsung ke dalam alat case. Apapun alat case yang digunakan, tujuannya tetap sama, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif tentang data dan proses yang membentuk sistem. Lalu mendokumentasikan proses. Setiap proses harus didokumentasikan. Dokumentasi tersebut mencakup deskripsi, karakteristik proses, dan untuk primitif fungsional. Deskripsi proses yaitu model yang mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Berikut ini adalah karakteristik umum suatu proses. Yang pertama ada nama atau label proses. Nama proses seperti yang tertera pada DFD. Deskripsi pernyataan singkat tentang tujuan proses, nomor proses. Lalu ada deskripsi proses. Bagian ini mencakup alur data input dan output. Untuk primitif fungsional, deskripsi juga mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Bagian selanjutnya menjelaskan cara menulis deskripsi proses. Kemudian ada mendokumentasikan penyimpanan data. Jadi setiap penyimpanan data di dalam kamus data harus didokumentasikan. Karakteristik umum penyimpanan data adalah sebagai berikut. Nama atau label penyimpanan data. Lalu ada deskripsi, ada nama alternatif, ada atribut, nama DFD standar yang masuk atau keluar dalam penyimpanan data.
Lalu ada volume dan frekuensi, menjelaskan perkiraan jumlah rekaman dalam data penyimpanan dan seberapa sering diperbarui. Lalu selanjutnya ada laporan kamus data. Kamus data berfungsi sebagai gudang dokumentasi utama untuk suatu sistem informasi. Kamus data dibuat saat sistem dikembangkan dan terus diperbarui seiring implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. Selain mendeskripsikan setiap elemen data, alur data, dan penyimpanan data, kamus data juga mendokumentasikan hubungan antara komponen tersebut. Banyak laporan berharga dapat diperoleh dari kamus data, termasuk yang berikut ini. Yang pertama ada daftar semua elemen data berdasarkan objek berdasarkan nama. Lalu yang kedua, laporan yang menjelaskan setiap elemen data untuk menunjukkan pengguna atau departemen. Lalu yang ketiga adalah laporan semua aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Yang terakhir, laporan terperinci yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, catatan, aliran data, proses, atau item yang terpilih lainnya yang disimpan dalam kamus data. Lalu yang terakhir ada mendokumentasikan entitas. Dengan mendokumentasikan semua entitas, kamus data dapat mendeskripsikan semua entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Karakteristik umum suatu entitas meliputi sama seperti tadi, yaitu nama entitas yang tertera pada DFD, deskripsi atau penjelasan entitas dan tujuannya, alur data masuk dan alur data keluar. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Ramadona dengan NPM akhir 006. Nah, di sini saya menjelaskan simbol diagram aliran data. DFD itu menggunakan 4 simbol dasar yang mempresentasikan proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Terdapat beberapa versi simbol DFD yang berbeda, tetapi semuanya itu memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini itu ada contoh ilustrasi simbol diagram alir data, nama simbol, dan contoh himpunan simbol Kane, Sarson, dan Jordan. Lalu selanjutnya di sini ada simbol yang pertama, yaitu simbol proses. Nah, apa sih proses itu? Proses itu adalah kegiatan yang mengambil data mentah atau masukan dan mengubah menjadi informasi yang bermanfaat atau keluaran. Nah, dalam diagram aliran data atau DFD itu proses digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut membulat. Nah, nama proses itu biasanya menggunakan kata kerja yang jelas seperti verifikasi pesanan atau terapkan pembayaran. Nah, di sini tuh ada konsep atau proses kotak hitam. Nah, dalam DFD itu proses itu sering disebut kotak hitam. Itu artinya kita tahu apa yang masuk dan keluar dari proses, tetapi kita itu tidak melihat detail rumitnya di dalamnya. Contohnya itu seperti router internet di rumah kita. Nah, kita itu bisa melihat data masuk dan keluar, tetapi kita itu tidak tahu bagaimana router itu bekerja di dalamnya. Nah, konsep ini tuh membuat DFD tetap rapi dan mudah dipahami tanpa perlu terlalu banyak detail. Nah, jika kita membutuhkan informasi lebih dalam, itu kita bisa membongkarnya kotak hitam tersebut untuk melihat proses-proses yang lebih kecil-kecil di dalamnya. Dan di sini saya memberikan contoh router itu berfungsi seperti kotak hitam untuk data jaringan, dan kabelnya itu membawa data masuk dan keluar. Tetapi operasi internalnya itu tersembunyi di dalam casing. Lalu yang kedua, di sini ada simbol aliran data. Apa sih alur data itu? Nah, alur data adalah jalur yang menunjukkan bagaimana data bergerak dari satu bagian sistem ke bagian lain. Nah, data itu bisa berupa satu item, misalnya nomor mahasiswa, atau sekumpulan data seperti daftar kelas. Nah, alur data adalah jalur, bukan isi. DFD itu hanya menunjukkan jalur data. Nah, detail isi data seperti jenis dan formatnya itu didokumentasikan di kamus data yang dijelaskan di bab selanjutnya. Lalu, dalam DFD itu ada 3 kesalahan logika yang harus dihindari, seperti pembangkitan spontan, lalu lubang hitam, dan lubang abu-abu.
Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu simbol penyimpanan data. Penyimpanan data itu digunakan untuk mewakili data yang disimpan di dalam sistem agar digunakan oleh proses di lain waktu. Contohnya itu menyimpan nilai ujian siswa untuk dihitung menjadi nilai akhir nanti. Nah, aturan keterhubungan itu penyimpanan data itu harus terhubung ke setidaknya satu proses. Lalu secara umum itu penyimpanan data itu harus memiliki alur data masuk dan keluar. Pengecualiannya itu sebuah penyimpanan data itu bisa tidak memiliki alur data masuk jika isinya adalah data referensi yang tidak pernah diperbarui oleh sistem seperti text table yang berisi data pajak tetap. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu simbol entitas. Entitas eksternal adalah pihak di luar sistem yang mengirimkan data ke sistem atau menerima data dari sistem. Nah, mereka itu juga sering disebut sebagai terminator karena menjadi awal atau akhir dari aliran data. Nah, peran dan aturannya yaitu sumber dan penerima. Itu entitas itu bisa menjadi sumber atau menyediakan data dan menerima atau menerima data atau keduanya. Contohnya itu pelanggan adalah sumber saat memesan dan menerima saat menerima tagihan. Lalu koneksi ke proses itu aturan pentingnya adalah setiap entitas itu harus terhubung ke sebuah proses melalui alur data. Entitas itu tidak bisa terhubung langsung ke entitas lain atau ke penyimpanan data tanpa melalui proses. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa entitas dapat berinteraksi dengan sistem melalui proses yang mengubah atau memproses data. Lalu yang terakhir itu menggunakan simbol DFD. Nah, setelah memahami penggunaan simbol DFD yang tepat, itu langkah selanjutnya adalah membuat diagram yang menggunakan simbol-simbol tersebut. Nah, di sini tuh ada contohnya. Lalu yang selanjutnya itu menggambar diagram dengan alir data. Panduan menggambar diagram konteks dan DFD. Saat membuat model sistem informasi bisa mengikuti aturan ini untuk memastikan diagramnya jelas dan akurat, seperti melihat diagram konteks, lalu penanaman unik untuk setiap simbolnya, lalu keterbatasan simbol, penomoran proses, dan umpan balik kepada pengguna. Nah, panduan ini tuh bisa membantu untuk mengubah fakta-fakta yang dikumpulkan menjadi model visual yang terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu menggambar diagram konteks. Tampilan tingkat atas dari suatu sistem informasi yang menunjukkan batasan dan cakupan sistem. Untuk menggambar diagram konteks, mulailah dengan menempatkan satu simbol proses di tengah halaman. Simbol tersebut mewakili keseluruhan sistem informasi dan diidentifikasi sebagai proses 0. Kemudian, tempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan gunakan aliran data untuk menghubungkan entitas tersebut ke proses pusat. Penyimpanan data tidak ditampilkan dalam diagram konteks karena berada di dalam sistem dan tetap tersembunyi hingga diagram yang lebih detail dibuat. Menggambar diagram 0 DFD. Pada langkah sebelumnya telah dijelaskan bagaimana diagram konteks memberikan gambaran yang paling umum tentang suatu sistem informasi dan berisi satu simbol proses yang seperti kotak hitam. Untuk menunjukkan detail di dalam kotak hitam, diagram DFD 0 dibuat. Diagram 0 memberikan gambaran umum semua komponen yang berinteraksi membentuk keseluruhan sistem. Diagram ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, alur data, dan penyimpanan data. Diagram 0 juga mengulang entitas dan alur data yang muncul dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFD 0, semua koneksi yang mengalir masuk dan keluar dari proses 0 harus dipertahankan.
Berikut merupakan perbedaan dari diagram konteks untuk sistem penilaian dan diagram nol untuk sistem penilaian. Nah, di sini terdapat perbedaan, yaitu sistem diagram konteks itu lebih sederhana daripada diagram nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Novia dengan NPM Mahir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat deskripsi proses dalam desain modular, di mana deskripsi proses itu digunakan untuk mencatat detail langkah pemrosesan dan logika bisnis secara sistematis. Hasil akhirnya itu berupa model yang akurat, ringkas, dan menyeluruh dengan bantuan alat seperti bahasa Inggris terstruktur, tabel keputusan, serta pohon keputusan. Dalam pengembangan berorientasi objek, deskripsi proses ini harus tetap relevan. Analisis berorientasi objek menggabungkan data dan proses ke dalam sebuah objek. Lalu di sini ada desain modular, di mana desain modular ini dibangun dari 3 struktur logis utama yang berfungsi sebagai blok penyusun proses, yaitu urutan, seleksi, dan literasi. Seperti dilihat pada gambar di samping, yang pertama ada gambar 524, itu adalah sequence struktur. Struktur ini menggambarkan langkah-langkah yang dijalankan secara berurutan dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua ada selection struktur, di mana struktur seleksi ini menunjukkan adanya kondisi yang menentukan jalannya, apakah jawabannya iya atau tidak. Lalu yang ketiga ada literasi struktur, di mana memperlihatkan adanya pengulangan langkah selama kondisi tertentu belum terpenuhi. Jika kondisi itu terpenuhi, maka ada end file, yaitu pengulangan bakal berhenti. Lalu ada bahasa Inggris terstruktur, di mana merupakan bagian dari bahasa Inggris standar yang digunakan untuk menggambarkan proses logis secara jelas dan akurat. Teknik ini membantu mendokumentasikan logika aktual yang akan diterapkan dalam sistem, sehingga lebih mudah dipahami baik oleh pengguna maupun pengembang. Namun, perbedaannya dengan pseudocode itu terletak pada tujuan utama. Bahasa Inggris terstruktur ini digunakan untuk menjelaskan logika bisnis, sedangkan pseudocode itu berfungsi sebagai notasi singkat menuju kode program. Di sini ada tabel keputusan. Yang pertama ada proses verify order, di mana proses verifikasi pesanan ini hanya memiliki 2 syarat. Produk itu harus tersedia di stok dan status kredit pelanggan itu harus baik. Lalu yang kedua ada proses verify order, tabel keputusan. Kalau tadi itu 2 kondisi, kalau ini tabel keputusan, di mana untuk menggambarkan logika keputusan dibuat tabel dengan 2 kondisi tersebut. Setiap kombinasi kondisi diberi aturan yang hasilnya untuk menentukan apakah pesanan diterima atau ditolak. Lalu yang ketiga ada proses verify order dengan 3 kondisi dan dengan kredit waiver, di mana adanya wewenang manajer kredit untuk mengabaikan status kredit. Artinya jika produk tersedia dan manajer kredit memberikan persetujuan, pesanan tetap bisa diterima walau status kredit pelanggan itu tidak baik. Dan selanjutnya ada penyederhanaan aturan atau rule combination, di mana setelah dibuat tabel lengkap, ini itu adalah menyederhanakan aturan dengan menggabungkan kombinasi kondisi yang hasilnya sama. Misalnya jika produk tidak tersedia, maka kondisi kredit atau persetujuan manajer itu tidak relevan karena pesanan tetap akan ditolak. Lalu yang terakhir ada sales promotion policy, di mana ini itu contoh lain dari penggunaan tabel keputusan, adanya kebijakan promosi penjualan. Ini itu contohnya, misalnya itu kebijakan promosi penjualan pada saat musim liburan. Aturannya itu
pelanggan prioritas yang membeli lebih dari $1.000 mendapatkan diskon 5%. Lalu kedua, pelanggan prioritas yang tidak membeli lebih dari $1.000 akan menerima kupon bonus $25. Lalu semua pelanggan lain menerima kupon bonus $5. Pada tabel initial version, kebijakan promosi itu digambarkan dalam tabel dengan 8 kombinasi kondisi, yaitu status pelanggan, jumlah pembelian, penggunaan charge card. Tabel ini masih cukup banyak. Lalu pada final version itu aturannya lebih sederhana. Jadi kondisi yang ditulis di final tabel ini itu adalah lebih ringkas dan mudah dipahami, tetapi tetap menggambarkan logika promosi secara lengkap. Lalu ada pohon keputusan, di mana pohon keputusan merupakan bentuk grafis untuk menggambarkan kondisi aturan dan tindakan dari tabel keputusan. Bentuknya menyerupai pohon dengan akar di kiri, cabang kanan, sehingga logika sistem terlihat jelas. Itu membacanya dari kiri ke kanan. Kalau di contohnya itu, pohon keputusan pada gambar tersebut menggambarkan kebijakan promosi penjualan berdasarkan status pelanggan, jumlah pembelian, dan penggunaan charge card. Jadi yang pertama, dilihat apakah pelanggan termasuk preferred customer atau tidak. Jika tidak, pelanggan langsung mendapatkan kupon bonus $5, dan jika iya, itu lanjut ke kondisi berikutnya. Dan di kondisi berikutnya itu dicek apakah pelanggan melakukan pembelian lebih dari $1.000 atau tidak. Jika iya, lanjut ke kondisi berikutnya. Jika tidak, pelanggan akan mendapatkan kupon bonus $25. Lalu kondisi berikutnya, apakah pelanggan menggunakan charge card? Jika iya, pelanggan mendapatkan diskon 5% plus tambahan diskon 5%. Jika tidak, pelanggan hanya mendapat diskon 5%. Dengan begitu, pohon keputusan ini itu memperlihatkan semua kemungkinan kondisi pelanggan beserta hasil promosi yang akan diterima secara lebih mudah dibaca dibandingkan tabel keputusan. Sekian materi presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.